Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di pembahasan soal ya. Ya, jadi hari ini kita mau membahas soal tapi sedikit saya kasih teori begitu ya. Terus kemudian soalnya nanti dipelajari, kemungkinan yang keluar ya mirip-mirip seperti ini walaupun mungkin ada yang berbeda begitu ya. Bisa dipahami Mbak Mas? Oke, kalau sudah bisa, sekarang kita masuk ke materi dulu sebentar gitu ya. Oke. Materinya kemarin kita ke materi getaran dulu. Saya hanya mengingatkan getaran saja dan gelombang. untuk Pengertian materi getaran. Itu nggih. Getaran. Oke, perhatikan baris ini. Siap nggih? Saat ini kita getarkan. Perhatikan. Oke, dia akan berubah dari titik mana? A, B, C, B, A. Itu ya. Titik seimbangnya di mana? B. Itu ya. Satu getaran itu dari A, B, C, B, A. Bisa dipahami? Nah, itu satu kali getaran. Itu ya. Terus kemudian titik AB itu disebut sebagai amplitudo atau simpangan terjauh. Itu nggih. Terus kemudian berikutnya, kemarin kalian juga sudah Pak Joko berikan tentang ini amplitudo, periode dan frekuensi. Itu nggih. Oke. Kemarin apa itu frekuensi, apa itu amplitudo? Nah, amplitudo adalah simpangan terjauh. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Betul ya? Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Kemarin seperti itu nggih? Oke, selanjutnya perhatikan. Sekarang kita masuk ke soal biar lebih jelas, gitu nggih? Mana ini? Oke. Kemarin Pak Joko bilang bahwasanya periode itu disingkat sebagai T besar. Itu nggih? T besar itu kemarin rumusnya apa? T tanus. Gitu nggih? Dari kasal apa, Pak? T besar sama dengan apa? T besar sama dengan T kecil dibagi N. Itu nggih. Apa T besar? T besar adalah periode. Itu nggih. T kecil apa? T kecil adalah waktu. Itu nggih. Sedangkan N adalah banyaknya getaran. Oke. Sekarang kalian lihat waktu satu getaran, ini soal nomor piro nanggonamu kuwi? Soal nomor berapa itu? Yuk dicek soalnya. Ada? Nomor berapa? Sing kecil itu loh, waktu satu getaran. Ada? Ya, tolong semua ngelompok sesuai kelompok ya, biar satu frekuensi nggih. Ketua kelompoknya tolong ke sini ini diambil. Satu kelompok dapat satu dulu tak pinjemi. Silahkan. Oke. Kita buka nanti nomor 26. Yo Mas. Satu kelompok. Silakan duduk sesuai kelompok melingkar nggih. Mejanya jadikan satu. Oh, kemarin sudah tak bentuk toh.
Ya. Ya. Oke, sudah. Oke, perhatikan. Absen 26 siapa 26? Dibaca soalnya nomor 26. Yo. Waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu getaran disebut apa? Waktu melakukan satu kali getaran disebut apa? Periode. Nomor 26 jawabannya periode. Paham? Oke, nomor 27 silakan dibaca. Apa, Mas? Banyaknya getaran setiap 1 detik namanya apa? Frekuensi. Frekuensi kemarin rumusnya apa? Fanta. Fanta dari kata apa? F sama dengan N per T. N itu banyak getaran. Itu nggih? T itu waktu. F itu frekuensi. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham nggih? Ya, oke. Lanjutnya ini nomor 27 ya. Berikutnya yang tentang frekuensi getaran dulu ya, nanti yang lainnya gentenan. Oke. Oke, soal nomor 35. Sudah ketemu? Sudah ketemu atau belum? Soal nomor 35 sudah ketemu? Oke, 35. Silakan absen 3 tambah 5 absen 8. Siapa? Absen 8 siapa? Dibaca dulu. Oke, sik Mas, diketahui. Bergetar 50 kali berarti apa ini? N sama dengan 50. Paham? Terus apa nih, Mas? Waktu itu apa, Mas? T besar apa T kecil? T kecil. Waktunya piro? 5 sekon. Paham atau belum? Oke, ditanya apa, Mas? Frekuensi. Frekuensi apa? Frekuensi simbolnya apa? F. Itu ya. Rumus F apa? Fanta. F sama dengan N per T. N-nya piro? 50. T-nya? 5. Berarti N per T. Berarti 50 bagi 5. Ketemu piro? 10. Soal nomor 35 iso. Gampang nggih? Nggih. Dah, yang mau nulis silakan ditulis. Bener nggak? Ya. Sudah ya? Sudah belum? Ayo gendang cepet le nulis, ya nurung. Sesuk yang mentung yang iso.
Sudah nulis, Mbak? Ora anu gendang serius. Mas, kayak ditulis yang anu. Pun nggih? Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya kita cari soal yang berhubungan dengan frekuensi dan periode dulu. Soal nomor 36 dibuka. Absen 9 silakan dibaca. Yo, absen pira iki? 9 siapa? Ya, dibaca yang keras. Oke, rungokke. Ini yang A dan B panjang talinya sama, paham atau belum? Paham ya? Terus A digetarkan dengan simpangan 4 kali ayunan B. Misalkan B getarannya sekian, yang A nanti getarannya sekian. 4 kalinya. Ternyata apa? Tidak berpengaruh terhadap apa? Periode. Itu ya. Kenapa? Kayak sopojian. Karena apa? Periode itu dipengaruhi oleh panjang tali dan gravitasi, bukan simpangan. Itu ya? Oke. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nih contoh. Tadi nomor berapa ya? Oke. Soal nomor 20 absen 20 siapa ya? Ya, dibaca, Mas, dibaca. Yo, silakan. Yang lain tolong dengarkan serius ya. Biar nanti bisa. Ya, Mas, silakan. Oke, rungokke. Udah siap belum? Siap ya? Sekarang lihat sini. T1 banding T2. Ada pertanyaan seperti ini nggih? Sama dengan T itu apa? Tetanus, berarti T kecil per N. Gitu nggih? Dibagi T kecil per N. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita selesaikan. Oke, T1-nya berapa Mas Mbak? 15 per berapa? 30. Itu ya? Dibagi per. Ada pertanyaan? T2-nya berapa? 5 per 20.
Itu nggih? 15 per ini dibagi, tak bagi 15 iki loro, tak bagi 15 iki siji. Ngoten nggih? Iki tak bagi 5 iki siji, tak bagi 5 papat. Ada pertanyaan? Maka rungake sama dengan berapa? 1 per 2 dibagi berapa? 1 per 4. Ngoten nggih? Nah, terus piye Pak? 1/2 bagi 1/4. Oke. Ini bisa diselesaikan. Boleh tak tulis? Berarti kan tak tulis bawah nggih. Ini boleh tak tulis apa Pak? 1/2 dibagi 1/4. Boleh enggak? Boleh ya? Per ini boleh tak tulis dibagi. Ngoten nggih? Ini sama dengan berapa? Setengah. Bisa diselesaikan syaratnya menjadi perkalian. Kalau menjadi perkalian belakangnya dibalik. Kalikan 4/1. 1 kali 4 berapa? 4. 2 kali 1? 4 dibagi 2. Berarti perbandingannya ini tak corek. Tak bagi loro pira? 2. Tak bagi loro? Berarti 2/1. Paham? Ya wes. Lanjutnya coba. Oke. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Yang ini nanti saya kirim ya. Atau mau ditulis dulu? Selanjutnya kita masuk berikutnya. Yuk. Ya Mas, yang agak serius nggih. Oke, kalau sudah sekarang kita masuk ke gelombang dan jenisnya, termasuk panjang gelombang dan cepat rambat gitu ya. Gelombang itu dibagi menjadi 2, 1 mekanik, 2 elektromagnetik. Kalau elektromagnetik itu apa? Merambat tanpa medium. Merambat tanpa medium. Contoh cahaya. Cahaya matahari sampai ke bumi melewati ruang. Mas? Apa? Sakit? Nah, coba ada obat. Nanti kalau ada yang sakit bilang Pak Joko ya. Oke, siap ya. Yuk, sing ora konsentrasi kok tak kon mulatih ini. Mas? Mas, mulatih gini ya. Ya. Oke. Rungake. Sudah? Gelombang ada yang elektromagnetik merambat tanpa medium, contoh cahaya, itu ya. Terus berikutnya ada gelombang mekanik. Apa gelombang mekanik? Merambat dengan medium. Contoh gelombang tali, gelombang air dan bumi. Paham atau belum? Paham atau belum? Oke. Gelombang mekanik dibagi 2. Satu apa? Transversal, yang kedua longitudinal. Ngoten nggih? Apa gelombang transversal? Rungake. Gelombang transversal seperti ini. Arah getarnya tegak lurus. Ngoten nggih?
arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatan, itu transversal. Contohnya ini. Ada gunung, ada lembah. Gunung, lembah. Ngerti ya? Oke. Satu getaran itu terdiri atas apa, Pak? Satu gunung dan satu lembah. Kan ya? Nah, sesuk engko nggere ditekoki kudu iso. Jarak Mas, halo. Jarak antara dua puncak itu satu gelombang atau panjang gelombang. Jarak antara dua lembah itu juga panjang gelombang. Paham? Pertanyaan Pak Joko, kalau begitu ini berapa gelombang? Satu, ya enggak? Satu gunung, satu lembah ya. Satu, dua, berarti berapa? 2,5. Enten ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pon ya? Oke, sekarang kita masuk berikutnya. Kalau transversal tegak lurus. Kalau longitudinal gimana Pak? Longitudinal itu sejajar. Kan ya? Contoh ini gelombang suara juga sejajar. Ada rapatan, ada regang. Nah, kan ya? Satu gelombang itu satu rapatan dan satu regang. Berarti berapa gelombang ini? Satu rapatan berarti setengah nggih. Satu regangan setengah. Setengah tambah setengah berapa? 1. Berarti ini total berapa gelombang? 2. 2 nggih. Oke, sekarang kita lanjut ke soal. Siap, absen nomor 2. Absen nomor 27. Silakan dibaca absen nomor 28. Silakan dibaca soal nomor 28. Coba ya. Nah. Yang keras, Mas, 28. Gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambutnya gelombang apa, Mas? Gelombang apa? Tegak lurus adalah gelombang transversal. Itu ya. Iki nomor piro? 28. Betul ya? Lanjut. Kayak siapa ya? Mas 1. Ya. Lanjut. Berikutnya. Soal nomor 29 silakan dibaca. Absen 29. Yo, soal nomor 29 silakan. Oke. Arah getarnya sejajar. Namanya gelombang apa? Longitudinal. Contohnya gelombang bunyi. Paham? Oke, lanjut. Berikutnya ini. Tadi, Mas, di kelingan. Jarak dua puncak. Puncak ini jaraknya dengan ini. Jarak dua puncak jenenge apa? Panjang gelombang. Gitu ya?
Sedangkan jarak dua lembah namanya apa? Juga sama, panjang gelombang. Disingkat lambda. Nomor 1 jawabnya apa? Oh, bukan. Berikutnya nomor 34, absen nomor 7 sapa? 3 tambah 4 7. Yo. Serius 34 siapa ya? Absen 7. Silakan dibaca. Enggak ada. Dibaca, Mas. Menurut bentuk. Rungokke. Tadi kalau menurut medium, tadi ada medium ya. Itu dibagi menjadi 2. Satu apa? Elektromagnetik. Satunya apa? Mekanik. Itu ya. Yang elektromagnetik itu tanpa medium. Itu ya. Sedangkan yang mekanik itu dengan medium. Tapi kalau bentuk itu dibagi menjadi 2. Satu apa? Transversal. 2 longitudinal. Bisa dipahami? Oke, transversal itu bentuknya kayak tali. Ini ya. Yo, pertanyaan Pak Joko. Gunungnya ada berapa ini? 3. Lembahnya ada 2. Jumlah gelombangnya berapa? 2,5. Ya, 2,5 gelombang. Paham? Paham? Oke, soal nomor 34 silakan ditulis dulu. Mbak, Mas, wis urung? Wis urung kae, Mas? Sudah ya? Oke. Wis ditulis urung? Diringkes ora ditulis kabeh. Mas, terakhir engko tak cek lho catetane lho. Yang belum janjinya ditunggu sampai 1:30 ya. Pak Joko sampai 1:30 di sini nanti. Makanya ditulis sekarang. Wes? Yes. Lanjut nggih. Yo, rungokke. Oke, lanjut. Lanjut Pak.
nanti kirim. Ya. Ya. Untuk kalian tak kirim ya. Sudah atau belum? Sudah. Oke, lanjut. Oke. Mbak, Mas. Soal nomor 2. Sudah ketemu? Gempa bumi naik turun. Saya 3 jam. Saya sampai jam ke-6. Nanti jam 7.08 saya sudah tidak ngajar. Berarti ini saya masih setengah jam. Oke, lanjut. Oke. Enggak 3 jam, Mas. Pon ya. Ini. Jadwalnya Pak Joko ini saya. Pak Joko di 8D berapa jam? Ya tahu. Lanjut ya. Oke. Terakhir engko tak cek sing serius karo ora ketok nanggon catetane. Yen sing serius catetane mesti kebek. Lha? Lah yen sing ra nyatet apa go rame wae ya ora apa-apa. Ning mohon maaf engko tak gawe nang ruang guru ya. Ya. Pon ya. Oke, sekarang lanjut. Lanjutnya apa, Pak? Cepat rambat gelombang. Oke. Gelombang sudah? Frekuensi periode sudah belum? Sudah. Gitu ya. Gelombang jenisnya sudah belum? Sudah. Oke, sekarang masuk ke cepat rambat gelombang. Oke. Cepat rambat gelombang. Yuk. Disingkat sebagai V. V sama dengan apa? Lambda kali F atau lambda per T. Boleh salah satu. Ini ya, saya ulang. V sama dengan apa? Lambda kali F. V itu cepat rambat, T itu periode, F itu frekuensi. Mas? Aku. Itu ya. Lambda panjang gelombang. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Bunyi. Ya Mbak, diulatke. Coba ya. Syarat bunyi bisa didengar manusia itu ada 3. Yang pertama apa? Bunyi disebabkan oleh benda yang bergetar. Benda bergetar, buktinya kalau pegang tenggorokan bergetar. Yang kedua bunyi merupakan gelombang longitudinal. Berarti bentuknya itu nanti rapatan regangan. Yang ketiga bunyi merambat melalui medium. Itu nggih? Oke. Terus syarat bunyi bisa didengar yang satu lagi adalah adanya telinga. Oke, lanjut. Kemarin sudah tahu ini? Pak Joko hanya mengingatkan. Terus,
Gejala pada bunyi, iki engko sering keluar Mas, makanya dirungokke. 1200 namanya resonansi. Ikut bergetarnya benda. Pak Budi ya, cik anu ya. Cindy ya, sing cik rame. Oke. Kalau ini saya getar, yang bergetar A, B, C atau D? B. Kenapa? Frekuensinya sama. Maka tidak aneh gedung dhuwure padha sitoke getar, sitoke ya kena. Ya enggak? Satunya getar, satunya juga sama. Jembatan yang ada tali, berarti jembatan ada tali, talinya bergetar satu, yang panjangnya sama nanti juga ikut bergetar. Itu nggih? Buktinya apa? Dicoba dulu. Oke, itu resonansi. Oke, perhatikan. Sekarang kita masuk ke soal. Ketemu lagi. Kudune bar iki iso. Perhatikan. Ini sudah ya tadi ya. Yang ini juga sudah nggih? Sudah ya? Lanjut. Oke. Nomor 30 absen 30 sinten? Dibaca. Silakan, Mbak. Absen 30 apa? Dibaca, Mbak. Mas ya. Ojo, ndak kiamat. Ya, kiamat itu kan perempuan menyerupai laki-laki. Mas, ya. Ya. Apa Mas? Yang keras. Frekuensi sama berarti disebut apa? Resonansi. Nomor 30 jawabannya resonansi. Paham? Oke. Resonansi. Oke. Nomor 8. Jawabannya apa iki? Absen 8 dibaca nomor 8. Silakan. Nomor 8 absen polisi apa? Baca Mas, yang keras. Saya dapat merambat di ruang aman tanpa medium berantara. Berdasarkan hal tersebut, apakah cahaya? Gelombang apa? Tadi loh. Gelombang apa Mas, Mbak? Elektromagnetik. Tadi ada mekanik, ada elektromagnetik, beda. Mas, belakang kiri satu ya, wong loro. Kayak loro siji, Mas Fahrul siji, kayak siji. Enten nggih? Dah, lanjut. Oke, nomor 9, absen sama siapa? Ya ora apa-apa sangone. Ya. Apa Mas? Absen sama siapa? Baca yang keras.
Prinsipnya apa? Jembatan bergetar tadi apa? Prinsip apa? Resonansi. Itu ya? Nomor 12 absen rolas apa ya? Partikelnya naik turun terus arah gelombang ke samping ke sana nggih. Ininya naik turun. Berarti ini sudut apa iki? Tegak lu. Ini toh, tegak lurus nggih? Tegak lurus. Berarti getarnya tegak lurus. Apa tegak lurus? Gelombang transversal. Betul nggih? Lanjut. Oke. Nomor 15 apa ya? FA lebih kecil dari FB atau FB lebih besar nggih dari FA. Loh, maka panjang gelombangnya. Lihat rumusnya apa? V sama dengan apa? Lambda kali F. Itu loh. V sama dengan lambda kali F. Yen V ini podo, F iki luwih gede, maka VA-nya lebih besar juga. Panjang gelombangnya lebih besar. Itu nggih? Oke. Absen 17 sapa? Absen 17 sapa ya? Baca yang keras. Pitulas. Oke, rungokke. Wis reti pernah lihat kilat? Kilat itu antara cahayanya dengan suaranya cepet ndi? Kenapa? Karena kecepatan cahaya itu 300.000 meter dalam waktu 1 detik. Itu ya? 3 kali 10 pangkat 8. Oh, 300 juta maaf. Itu ya? Sedangkan kecepatan bunyi berapa? 340 meter per sekon. Berarti kira-kira kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti nule 8. 5 kurang piro? 3. Nah, kecepatan cahaya ini Mak. Kelihatan nggak? Saya hapus dulu ya. Kecepatan cahaya itu 300 juta
meter dalam waktu 1 detik. Sedangkan kalau suara sekitar ini, kira-kira sing cepet sampai yang mana? Cahaya atau suara? Cahaya. Bisa dipahami? Ya, jawabannya itu. Mengapa petir itu petirnya dulu baru suaranya? Oke, lanjut. Soal nomor berapa ya? Loh, berasi do rekaman ya. Siji-siji ya. Masih bisa. Masya Allah, tabarakallah.